Audi ketemu fried chicken, Audi ketemu burger, Audi ketemu pizza, Audi ketemu bakso. Bram ketemu fried chicken, Bram ketemu burger, Bram ketemu pizza, Bram ketemu bakso. Begitu juga Cindy. Ya, semua pasangan yang mungkin antara A dan B kita bentuk dulu. Nah, ini adalah pasangan berurutan dari A dan B. Ya, kita buat A kali B itu seperti ini. Nah, relasinya apakah harus semua seluruh pasangan berurutan ini kita pakai semua? Belum tentu. Relasi itu nanti akan punya sifat. Ya, tidak semua pasangan berurutan dari A dan B itu akan diambil semua oleh relasi. Dia akan mengambil seluruhnya bisa, dia ambil sebagian bisa, dia ambil yang punya sifat-sifat tertentu juga bisa. Ya, jadi itulah nanti kita akan belajar berikutnya lagi tentang sifat-sifat relasi. Ya, yang jelas ini relasi akan kita bentuk dulu ya dari pasangan berurutan ini. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Dua himpunan kita bentuk pasangan berurutan. Sudah paham atau ada yang masih mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham ya, masih bisa ngikutin ya. Oke, berikutnya sekarang relasi R. Relasi R itu menyatakan makanan favorit murid TK. Dan relasi R itu punya pasangan sendiri, yaitu Audi fried chicken, Audi pizza, Bram bakso, Cindy burger, dan Cindy pizza. Kita lihat di sini, tidak semua pasangan berurutan yang sudah kita list tadi, itu diambil semua oleh relasi. Karena relasi hanya mengambil makanan favoritnya saja. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa relasi tidak mengambil semua dari pasangan berurutan itu. Ya, karena dia punya sifat yang sifatnya dia adalah makanan favorit sekarang dari murid TK. Maka Audi itu favoritnya adalah fried chicken dan pizza. Bram favoritnya hanya bakso. Cindy favoritnya burger dan pizza. Sehingga sekarang R itu hanya ini yang kita ambil. Ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa R ini himpunan bagian dari A kali B. A kali B tadi yang pasangan berurutannya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa Audi itu punya relasi dengan fried chicken. Tetapi Bram ya tidak punya relasi dengan burger, karena sesuai dengan relasinya di sini, Bram itu relasinya hanya dengan bakso. Dengan burger dia nggak punya. Jadi kita bisa menuliskan begini, Audi R fried chicken, Audi R coret burger. Ya. Nah, itu contoh yang kalau kita masukkan dalam kasus nama ya dan makanan favorit. Sekarang bagaimana kalau kita masukkan dalam numerik? Ya. Jika R ada relasi pada himpunan A, yaitu 2, 3, 4, 8, 9, yang didefinisikan sebagai X, Y itu adalah himpunan dari R, relasi ini, ya, di mana dikatakan bahwa X adalah faktor prima dari Y. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu, X-nya mana, Y-nya mana? X dan Y ada di dalam A. Ya, kita hanya melihat bahwa X itu adalah faktor primanya dari Y. Kita punya pasangan X sama Y ya. X-nya itu pasangannya Y. Nah, maka kita bisa melihat dari 2, 3, 4, 8, 9, ya, kita bisa membentuk pasangan 2, itu X-nya, pasangannya adalah 2. Ya, 2 faktor prima dari 2. Kemudian apalagi 2 juga faktor prima dari 4. 2 juga faktor prima dari 8. Kita lihat ya, ini Y-nya. 2, 4, 8. X-nya masih 2. Kemudian kita lihat lagi, 3 faktor prima dari 3. Dan 3 juga faktor prima dari 9. Ya, nah 4, 8, 9 nggak bisa. 4, 8, 9 bukan bilangan prima. Jadi kita nggak boleh masukkan. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa X-nya itu adalah, elemen X-nya adalah 2 dan 3. Sedangkan elemen Y-nya adalah 2, 4, 8, 9. 2, 3, 4, 8, 9.
Nah, kalau misalkan kita susah merepresentasikan ini, kita juga bisa representasikan pakai grafik nanti ya. Ini nanti representasinya. Ya, kadang-kadang kita susah kalau cuma penyebutannya hanya menggunakan tulisan saja. Nah, kita bisa merepresentasikan dalam bentuk grafik macam-macam ya. Ya tujuannya untuk visualisasi supaya kita bisa ngelihat ini loh, himpunan A isinya ini, himpunan B isinya ini. Sekarang bagaimana hubungan relasi antar dua himpunan itu? Ya, itu kita bisa tunjukkan dalam visual. Nah, di sini ada representasi diagram panah, representasi koordinat kartesian, representasi tabel, matriks, dan graf berarah. Nah, ini adalah beberapa visual yang bisa kita pilih salah satu untuk menunjukkan relasi antara dua himpunan itu tadi ya. Kita lihat yang diagram panah, ini yang paling gampang ya. Representasi relasi dengan diagram panah menunjukkan pemetaan visual relasi dengan menghubungkan anggota satu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Nah, jadi kalau relasinya itu dinyatakan sebagai pasangan ini ya, ada pasangan-pasangan tertentu ini, berarti kita punya dua himpunan, yang satunya isinya Microsoft, IBM, dan Mac, himpunan A atau kita sebut sebagai himpunan developer ini. Maka himpunan yang kedua itu adalah Windows, OS 2, dan Mac OS. Ini himpunan yang kedua adalah himpunan operating system. Nah, kita bisa melihat dengan menggunakan representasi diagram panah ya, bahwa Microsoft itu pasangannya Windows, IBM pasangannya OS 2, dan Mac pasangannya dengan Mac OS. Nah, coba ketika kita menuliskan begini dalam bentuk deskripsi begini, dengan kita memvisualisasikan dalam diagram panah kan lebih enak melihatnya dalam diagram panah ya. Kita bisa lihat relasi antar elemennya dari dua himpunan itu. Nah, ini yang kalau kita representasinya menggunakan diagram panah. Jadi dari asal, himpunan asal, panahnya ke himpunan tujuannya atau hasilnya. Ya. Bisa juga anggotanya itu, beberapa elemen itu menuju ke satu elemen ya. Jadi dari banyak ke satu atau dari satu ke banyak, itu bisa relasi itu gitu. Ya. Jadi kalau dari banyak ke satu seperti ini contohnya ya. Microsoft Excel, Word, dan PPT itu masuk dalam Windows, sedangkan OpenOffice, GMP masuk di Linux. Nah, ini kan beberapa elemen yang ada di himpunan aplikasi berelasi dengan satu elemen yang ada di himpunan B-nya. Ya, begitu juga di sini beberapa elemen dari aplikasi untuk OpenOffice dan GMP itu berelasi dengan satu elemen saja, yaitu Linux dari himpunan B-nya. Boleh banyak ke satu, boleh satu ke banyak. Ya, satu ke banyak tadi yang saya kasih contoh tadi. Ya, yang murid TK dengan beberapa makanan favoritnya tadi. Nah, ini ya, murid TK ke beberapa favoritnya ini dari satu ke banyak. Ya. Nah, kalau kita tadi menggunakan yang model contoh 2 tadi, di contoh 1 tadi ketika murid TK ketemu dengan makan favoritnya tadi ya. Audi favoritnya adalah fried chicken dan pizza. Bram hanya bakso, Cindy burger dan pizza. Nah, kita sudah bisa relasikan dengan diagram panah seperti ini. Sedangkan yang ini adalah jawaban dari contoh 2 tadi. Contoh 2 tadi mengatakan ini. Jadi himpunan A itu kita petakan ke himpunan A itu sendiri. Ya, tapi elemen dari himpunan A itu ada yang asal itu kita sebut sebagai X, elemen himpunan A yang tujuan kita sebut sebagai Y. Di mana relasi antara X dan Y itu adalah X faktor prima dari Y. Ya, itu relasinya. Jadi kita gambarkan dalam bentuk diagram panah seperti ini. Ini sama 2, 3, 4
89, ini juga 2, 3, 4, 89 karena A terhadap A ya. Nah, cuma sekarang relasinya adalah X ini merupakan faktor prima dari Y di sini. Nah, maka ini bisa kita cerminkan 2 ke 2, 2 ke 4, kurang 1 ya, 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 8, 3 ke 3, 3 ke 9, yang lainnya tidak masuk. Ya, ini masih kurang 1 ya. Nah, itu adalah kalau kita menggunakan representasi diagram panah. Yang kedua, kita gunakan representasi koordinat kartesian. Koordinat kartesian hanya sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah elemen dari himpunan asal dan sumbu Y elemen dari himpunan hasil. Ya. Jadi tadi himpunan asalnya atau himpunan A-nya itu adalah Microsoft, IBM dan Mac. Himpunan hasilnya Windows, OS2 dan Mac OS. Nah, kebetulan ini satu-satu ya dia ya relasinya. Jadi langsung Microsoft ketemu Windows, IBM ketemu OS2, Mac ketemu Mac OS. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti bisa aja satu ke banyak. Jadi titiknya tidak linear begini nanti. Ya, tergantung dari relasinya nanti. Yang ketiga adalah representasi matriks. Kalau matriks itu bagaimana? Kita merepresentasikan relasi ini dengan cara kalau ada hubungan atau ada relasi antara daerah asal dan daerah tujuan, atau ada relasi antara anggota himpunan asal dan anggota himpunan tujuan, maka selnya kita beri nilai 1. Sedangkan kalau tidak ada relasi, selnya kita beri nilai 0. Ini ya, maksudnya begitu. Ya, jadi ini adalah matriks asal, B-nya matriks tujuan. Ya, jadi barisnya itu adalah asalnya, kemudian kolomnya adalah tujuannya. Ketika asal dan tujuan itu punya relasi, maka M-nya itu kita beri nilai 1. Oke, itu konsepnya untuk representasi matrik ya. Ini ada contoh mungkin. Nah, ini ada contohnya. Jadi misalkan jika R-nya itu adalah Microsoft dengan Windows, IBM dengan OS2, Mac dengan Mac OS ya. Microsoft dengan Mac OS tidak ada relasi 0. Ini dengan OS2 juga nggak ada. Nah, ini dengan Windows ada relasinya 1. IBM hanya relasi dengan OS2 1. Mac hanya relasi dengan Mac OS 1. Yang lainnya 0. Bisa ya menerima ya kalau representasinya matriks tadi. Kita sudah kenal ada 3 jenis representasi tadi ya. Diagram panah, matriks, dan yang ketiga tadi koordinat kartesian. Oke, yang berikutnya lagi adalah representasi tabel. Nah, representasi tabel ini tinggal kita melis himpunan asal dan himpunan tujuannya, atau himpunan asal dan himpunan hasilnya. Ketika asal ketemu hasil, maka dijadikan dalam satu garis atau satu baris ya. Ini contohnya. Relasi ini itu berisi pasangan MS Excel dengan Windows, MS Word dengan Windows, MS PPT dengan Windows, OpenOffice dengan Linux, dan JMP dengan Linux. Maka di sini kita punya 2 kolom. Ya, kolom pertama itu adalah himpunan aplikasi, kolom kedua itu adalah himpunan platform. Ya, tinggal kita ngelihat tadi kombinasinya apa? Excel dengan Windows, Word dengan Windows, PPT dengan Windows. Masih berelasi ya. OpenOffice relasinya dengan Linux, JMP relasinya juga Linux. Nah, ini representasi tabel. Jadi, masing-masing yang punya relasi ditaruh di dalam baris yang sama. Kemudian yang kelima adalah representasi graf berarah. Graf berarah atau disebut juga sebagai directed graph atau digraph, ya ini nanti merupakan cikal bakal ketika kita belajar teori graf ya. Nah, graf berarah
itu tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, dia lebih ke menunjukkan arah dari satu elemen ke elemen yang lainnya. Ya, kita menyatakan di sini bahwa titik asal dari graf itu kita sebut sebagai simpul, ya, atau vertex, dan titik tujuan dari graf itu adalah simpul juga. Nah, panahnya atau garis yang menghubungkan antara titik simpul-simpul itu kita sebut sebagai busur atau arc. Ya, jadi kita punya simpul dan kita punya busur. Jadi simpul itu adalah pasangan-pasangan titik yang akan dihubungkan, dan busur itu garis hubungnya. Itu graf berarah, ya. Kemudian simpul sendiri terdiri dua macam, simpul awal dan simpul akhir. Simpul awal itu inisial vertex, ya, asalnya dari mana. Simpul akhir itu hasilnya tadi, atau terminal vertex. Nah, di dalam graf itu juga ada yang namanya pasangan terurut. Nah, pasangan terurut A, A, B, B, C, C itu akan digambarkan dalam bentuk kalang atau loop. Ya. Nah, salah satu contoh graf yang sudah kamu kenal itu adalah ketika kamu membuat tabel present state, next state di LK Digit. Ya, LK Digital sudah sampai di situ belum? Sudah ya. Nah, itu adalah di graf. Ya, salah satu contohnya di graf itu seperti itu, directed graph. Nah, jadi ada simpul asal, ada simpul tujuan. Kemudian dari asal ke tujuan itu ada busurnya. Ya, dia menuju kemana. Nah, kita bisa merepresentasikan dalam di graf. Contoh kasus seperti ini ya. Ada relasi dari sebuah himpunan ABCD di mana pasangan berurutan dari relasi tersebut seperti ditunjukkan begini. Ya, ini sudah sifat relasinya ya. A, A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, D, B. Ini pasangan-pasangannya. Nah, silakan representasikan dalam bentuk graf berarah. Nah, kita bisa melihat, oh A, dia terhadap dirinya sendiri. Ini ada loopnya. A, B, berarti A menuju B, B, A, B menuju A, ya, lihat panahnya ya. Arah kan ya, berarti kita lihat arahnya. B menuju C, ya. Kemudian B menuju D, C menuju A, C menuju D, dan D menuju B. Nah, ini adalah directed graph-nya. Ya, hubungan yang menunjukkan relasi antar elemen-elemen ABCD tadi. Nah, sehingga dari sini kita sudah bisa langsung membaca, oh isinya dari R itu apa. Jadi seandainya ditanyakan, diketahui sebuah directed graph dengan gambar seperti ini. Nah, tuliskan relasinya. Nah, kamu bisa langsung menuliskan relasinya. Oh, ini A, B, B, A. Ya, enggak boleh kebalik ya. Karena kan tadi ada asal, ada tujuan ya. Jadi kalau ada A, B dan B, A karena memang panahnya dua arah ya. Tapi di sini ada B, C, tidak ada C, B ya. Jadi kita menyebutnya B, C. Ini ada B, D, D, B. Nah, B pasangan dengan D, D pasangan dengan B. C pasangan dengan D, C pasangan dengan A. Nah, sehingga dari sini kita bisa ngelihat atau kita bisa lihat jumlah dari pasangan itu berdasarkan jumlah dari busurnya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalau untuk memastikan kadang-kadang kan kelupaan pas gambarnya ya, atau pas menyebutkan di dalam persamaannya di sini. Nah, tinggal ngecek jumlah busurnya itu aja. Itu sama dengan jumlah pasangannya. Nah, itu relasi yang beberapa relasi yang kita kenal ya. Ada 5 jenis itu tadi. Representasi, bukan jenis relasinya, tapi jenis representasi relasinya ketika kita visualisasikan ya. Nah, ini contoh kita bisa memvisualisasikan, misalkan diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B juga sama 1, 2, 3, 4. Maka nyatakan di sini relasinya adalah
A ke B adalah faktor dari. Jadi A faktor dari B. Ya, maka caranya gimana? Ini diminta nyatakan dalam diagram panah, nyatakan dalam pasangan terurut, dan nyatakan dalam diagram kartesian. Ya. Kalau kita nyatakan dalam diagram panah, berarti bentuknya ada himpunan-himpunan, kemudian ada panah antar elemennya, sesuai dengan tujuan. Ya. A faktor dari B. Oke, 1 itu faktor dari semua ya. 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Ini pasangan berurutnya. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4 saja. 3 faktor dari 3 saja. Begitu juga salah ini 4 ini mestinya ya. 4 itu faktor dari 4. Ya, nanti kamu betulkan sendiri ini ya. Sehingga dari sini kita bisa bikin diagram kartesiannya. 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4. 2 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke, simpel ya. Nah, nanti latihan soal ini kamu kerjakan di rumah. Ya. Jadi yang diminta adalah contoh 1 dan 2 tadi. Contoh 1 itu tentang murid TK, contoh 2 tadi yang A dengan anggota 2, 3, 4, 8, 9 tadi. Ya, silahkan kedua contoh itu representasikan menggunakan kartesian, matriks, tabel, dan graf berarah. Ya, ini ya, ini untuk tugas nanti. Oke, saya masuk ke sifat relasi biner. Nah, tadi saya katakan bahwa relasi itu punya sifat. Tidak semua pasangan berurutan yang dibentuk dari dua himpunan itu akan diambil semua sama relasi. Tergantung sifat dari relasinya ya. Nah, ada beberapa sifat relasi biner. Ya, kita ambil biner aja dulu ya, karena 1 ke 1 biasanya relasinya. Antar dua himpunan ya. Yaitu pertama adalah refleksif, kedua transitif, ketiga simetrik, dan simetrik dan antisimetrik. Ya. Kemudian selain sifat dari relasi itu, ada juga beberapa tambahan sifat yang lain dari relasi, yaitu inverse relasi, kombinasi relasi, dan komposisi relasi. Jadi kalau 1, 2, 3 ini lebih ke arah sifat dari relasinya itu sendiri, sedangkan yang di bawah ini, inverse, kombinasi, komposisi, ini lebih ke arah kita lakukan operasi di dalam relasi tersebut. Ya, sudah mulai agak angel ini ya. Ya, jadi tolong kita mulai fokus ya di sini ya. Atau sebelum saya cerita tentang relasi, ada yang mau ditanyakan tentang representasi dari grafis atau representasi dari relasi tadi? Kalau dari saya jelas, Bu. Farel jelas, yang lainnya bagaimana? Jelas, Bu. Abrar, oke, jelas ya. Richard juga. Amalia, sudah paham dengan apa yang saya jelaskan? Oke, paham. Oke ya. Oke, saya lanjut sekarang mulai sifat relasi ya. Sifat yang pertama dari relasi adalah refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut bersifat refleksif jika pasangan A dan A itu adalah merupakan bagian dari atau elemen dari relasi tersebut, di mana A itu adalah anggota dari himpunan A. Nah, kita lihat ya, jadi berarti A, B, C, C itu adalah sifat refleksif dari relasi. Nah, relasi R pada himpunan A disebut tidak refleksi jika ada A yang merupakan anggota himpunan bagian dari A itu sedemikian sehingga A itu bukan merupakan elemen dari relasi. Artinya apa? Ketika kita menyatakan sebuah relasi, pasangan-pasangan relasi itu tidak ada pasangan A, atau B, atau C, C. Sehingga relasi itu tidak bisa kita sebutkan sebagai relasi yang refleksif. Itu ya. Jadi ciri khasnya
refleksif adalah dia ada loop ya pada salah satu himpunannya, salah satu elemennya. Nah, ini kita mulai melihat jika A itu adalah himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan relasi R didefinisikan pada himpunan A dengan isi dari relasi R-nya itu ini ya. Kita perhatikan ya, relasi R yang atas sama yang bawah ini beda ya. Jadi relasi R yang pertama itu nilainya ini, relasi R yang kedua itu nilainya ini, nilai yang berbeda. Kita perhatikan untuk relasi R yang pertama itu ada pasangan 11, 13, 22, 23, 32, 33, 41, 43, 44. Nah, apakah R yang ini relasi yang reflektif atau bukan? Kita tinggal ngelihat ada nggak yang A, A-nya. Ada ini 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Oke. Ya. Berarti ini relasi R ini bisa kita katakan sebagai relasi yang refleksif karena dia memuat semua yang ada refleksinya. Nah, sekarang bagaimana R yang bawah? Dia juga ada 1, 1, 2, 2, 4, 4 ada, tapi 3, 3 nggak ada. Dia tidak memuat seluruh kemungkinan yang terjadi di 1, 2, 3, 4 yang ada 3,3-nya. Karena itu untuk yang bentuk ini tidak kita katakan sebagai relasi yang reflektif. Nah, kemudian ini tadi kalau yang contoh 1 itu relasinya satu jenis aja. Ya, diketahui ini aja atau ini aja. Sekarang ada 3 relasi langsung. Tapi masing-masing punya ciri-ciri sendiri. Relasi R itu cirinya adalah X lebih besar dari Y. Nah, X dan Y itu adalah bilangan bulat positif. Ya. Kemudian relasi S itu adalah X ditambah Y sama dengan 5. Relasi T itu adalah 3X ditambah Y sama dengan 10. Kita bisa memasukkan sembarang X dan Y ya, tapi harus bilangan bulat. Ya. Intinya adalah gimana caranya X lebih besar dari Y. Apapun kita bisa masukkan. X-nya 5, Y-nya 2, X-nya 3, Y-nya 1, X-nya 4, Y-nya 2, dan seterusnya. Ya, bisa ya. Itu yang untuk relasi R. Kemudian relasi S, X ditambah Y sama dengan 5. 2, X-nya 2, Y-nya 3, X-nya 1, Y-nya 4, X-nya X-nya 3, Y-nya 2. Ya, kemudian yang relasi T, 3X plus Y sama dengan 10. Kalau X-nya saya kasih 1, Y-nya 3 kali 1 ditambah 7, berarti Y-nya 7. Kalau X-nya saya kasih 2, 3 kali 2, 6 ditambah Y-nya 4. Kalau 2 dengan 4, 1 dengan 7. Kalau 3 kali 3, Y-nya 1. Kalau X-nya 3, Y-nya 1. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah 3 relasi ini merupakan relasi refleksif atau bukan? Nah, kita lihat ternyata dari R, S, dan T tidak pernah ada X dan Y-nya yang nilai sama. Ya, R itu kelihatan sekali. X lebih besar dari Y, wah, tidak mungkin sama berarti karena selalu lebih besar. Ya, kan refleksi tadi kan pasangannya harus A, A. X harus sama dengan Y, ya. X plus Y sama dengan 5. 5 ini sudah bilangan ganjil, tidak mungkin X ditambah Y itu dua-duanya sama bilangannya. Begitu juga yang T. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa 3 refleksi ini tidak bersifat, atau 3 relasi ini tidak bersifat reflektif. Ini ya contoh yang pertama. Nah, ciri khas, tadi saya katakan bahwa ciri khas dari reaksi refleksif itu adalah ketika kita gambarkan dalam graf berarah, maka ada loop pada elemen-elemen yang berpasangan. Ya, jadi ini A pasangan dengan A, B pasangan dengan B, D pasangan dengan D, C pasangan dengan C. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini himpunan ini pasti reflektif. Ya.
Kemudian kalau kita jadikan dalam bentuk matriks, ya, diagonal utamanya itu selalu 1, ya, A 1, B dengan B juga 1, tapi A dengan B 0, A dengan C 0, tapi A dengan A 1. Ada lagi nanti, misalkan D dengan D juga 1. Nah ini diagonal utamanya ini, kalau selalu bernilai 1, maka relasi itu adalah reflektif. Ya, kenapa kita harus belajar tentang sifat relasi ini? Karena nanti kita komposisikan 3 jenis relasi ini sampai membentuk satu operasi relasi yang baru, ya. Kemudian ada istilah transitif. Transitif itu adalah jika relasi ini merelasikan pasangan A, B, dan relasi tersebut juga merelasikan pasangan B, C, maka relasi ini pasti merelasikan pasangan A, C. Ya. Nah, dia tidak ada ciri khusus sih pada matrik representasinya. Kalau di matrik susah ngelihatnya. Ya. Nah, kalau sifat transitif pada graf berarah itu ditunjukkannya adalah dari A ke B, B ke C, maka itu pasti ada grafik dari A ke C. Ya, itu ya busurnya ya. Jadi busur dari A ke B, busur dari B ke C, pasti ada busur dari A ke C. Itu sifat transitif. Nah, kita lihat ini relasi dari A, himpunan A 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada relasi yang mewakili A ini, yaitu 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Nah, kita akan melihat di sini apakah pasangan ini transitif atau tidak. Ya, berarti nanti kita melihatnya berdasarkan antar pasangan ini, mereka ada transisinya enggak? Misalkan 2 ke 1, 1 ke 3, maka ada pasangan 2,3. Kita lihat ya, contoh. Kita punya pasangan 3,2. Kita punya pasangan 2,1. Kita punya pasangan 3,1. Nah, ini transitif ya, 1 ya. 3,2, 2,1, 3,1. Ada semua di sini. Kemudian berikutnya lagi 4,2, 2,1, ada 4,1 juga. Nah, kita lihat urutannya ya. 4,2 ke 2,1, maka ada pasangan berikutnya lagi yaitu 4,1 dan seterusnya. Jadi ini saling ada transitifnya ya antar pasangan-pasangan itu, sehingga kita bisa mengatakan bahwa relasi ini bersifat transitif. Tapi ada juga relasi yang tidak bersifat transitif. Contohnya ketika kita punya pasangan begini ya, kita hilangi yang 4,3 misalkan ya. Sama ini 3,2 kita 3,2, 4,1 kita hilangi. Kita punya hanya ini 1,1, 2,3, 2,4, 4,2. Saya mau bentuk transitif, bisa nggak ini dari pasangan-pasangan ini? 2,3 nggak bisa. 1,1 nggak ada tempatnya. 2,4, 4,2, 2,2 nggak ada. Ya. Nah, sehingga dari sini ini relasi ini tidak bersifat transitif. Paham? Bedain transitif dengan reflektif tadi? Paham ya? Oke. Ya, ini sebetulnya enak kalau langsung di papan ya. Kira-kira kalian kalau dituliskan pakai saya punya apa namanya web apa namanya ya, sing iso dibuat oret-oretan, mau nggak pakai itu untuk menunjukkan hubungan relasinya? Bentar ya. Kadang-kadang itu kalau hanya
hanya kursor yang bergerak-gerak gitu, ngelihatnya bosen ya biasanya. Kalau saya sih ya, nggak tahu lagi kalau yang lainnya. Coba saya tampilkan. Saya share screen dulu. Bentar ya. Apa ini? Oh, hilang. Oh, sebentar. Oh, bisa ya. Malah hang. Udah kok hang tuh ya. Udah mau laptop saya sekarang. Oke, saya share screen. Apakah whiteboard saya terlihat? Farel, tolong di ya? Ya, Ada rekam ya? Terlihat nggak ini? lihat Bu. Oke, terima kasih Farel. Oke, jadi tadi itu kalau yang bentuknya refleksi, jadi kalau bentuknya refleksi tadi itu misalkan ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berarti ketika kita menyatakan relasi yang refleksi itu maka R-nya itu pasti ada ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, ada loop seperti ini ke dirinya masing-masing. Ini adalah ciri khas dari refleksi. Ya, selain ada relasi-relasi yang lainnya tadi. Misalkan ini relasi
dua arah begini. Ya, ini ada relasi begini misalnya. Nah, loop ini yang menyatakan refleksi kalau ditunjukkan dalam diagram panah, ya. Di graf ya, atau graf berarah. Sedangkan kalau ditunjukkan dalam matriks, refleksi itu ciri khasnya adalah tinggal dilihat aja baris dan kolomnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, diagonal utamanya ini punya nilai 1. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 3. Yang lainnya tidak penting. Yang penting ada ini. Ini menunjukkan bahwa relasinya itu reflektif. Sedangkan kalau yang relasi transitif itu pasangan, ya. Jadi misalkan ini saya punya 1 dengan 2, 2 dengan 3, maka saya juga punya pasangan 3 dengan 1. Ya. Jadi ini kalau dipasangkan ya di sini, di graf di sini, maka ada busur yang menuju dari 1, 2, 2 dengan 3, dan ini harus ada 3 dengan 1. Begini. Kalau 3 dengan 1 nggak ada, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 1, satu lagi, 1 dengan 1. Karena ini dari asal sampai tujuannya harus ada. Ya. Jadi kalau ini semuanya masuk di dalam satu bagian dari relasi tadi, ya, maka relasi ini kita sebut sebagai relasi yang transitif. 1 dengan 2 ada, 2 dengan 3 ada, 3 dengan 1 ada, 1 dengan 1 juga ada. Nah, ini dia membentuk transisi ke sana. Nah, kalau salah satu aja nggak ada, maka dia tidak sempurna menjadi transisi. Ya, maka relasinya tidak transitif. Nah, itu yang saya maksud tadi dengan relasi transitif. Nah, kita bisa membentuk dalam pasangan begini, ya, atau bisa juga dengan menggunakan diagram tadi, ya. Jadi graf berarah tadi. Yang sifat ketiga adalah simetrik dan antisimetrik. Relasi simetrik itu adalah jika A, B itu adalah himpunan atau anggota dari himpunan relasi, begitu juga B, A juga anggota himpunan dari relasi tersebut. Nah, ini lebih gampang lagi karena dia pasangan, ya. Jadi ada AB, ada BA. Ya. Dan tidak simetrik jika ada AB tapi BA tidak ada di dalam relasi. Ini kita sebut sebagai tidak simetrik. Dan ada juga yang disebut antisimetrik. Antisimetrik itu gimana? Jika A, B itu ada di dalam relasi atau anggota himpunan dari relasi, dan BA juga anggota himpunan dari relasi, dan hanya jika A sama dengan B. Nah, jadi nilainya A itu sama dengan nilainya B. Itu baru kita sebut sebagai antisimetrik. Ya, kalau AB dan BA saja itu simetrik. Sekarang AB dan BA masuk relasi dan harus bahwa A itu sama dengan B. Itu baru kita katakan sebagai antisimetrik. Yang lainnya tidak antisimetrik. Nah, ini contoh. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4 itu ada 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4. Kita lihat ya, Pak. Di sini relasi yang pertama adalah 1, 2, ada 2, 1 juga ada. Nah, ini simetrik. 2, 4 dan 4, 2 juga ada, simetrik. Yang lainnya 1, 1, 2, 2, 4, 4 itu merupakan refleksi tadi. Nah, jadi relasi yang ini selain refleksi juga simetrik. Ini juga bisa 1, 2, 2, 4, 4, 1 tidak bisa. 1, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 4 tidak bisa. Transisi enggak, ya. Jadi ini hanya refleksi dan simetrik. Kalau ini 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4, 2. Ini hanya 2, 4 dan 4, 2 yang simetrik. Yang lainnya tidak simetrik, maka kita sebut
dia tidak simetrik. Nah, kalau ini 1, 1, 2, 2 dan seterusnya ini tidak simetrik dan tidak antisimetrik. Nah, apa bedanya? Kita lihat 42 itu nggak ada 24 ya, berarti tidak simetrik. Meskipun ini ada 23 dan 32. Kan harus disebutkan lengkap semua. Ya. Kemudian tidak antisimetrik. Kita lihat. Ada 23, ada 32. Ya. Jadi yang disebut antisimetrik itu adalah kalau 23 bernilai 1, 32 bernilai 0. Tapi kalau 23 dan 32 masing-masing nilainya 1, jadi kalau nilainya 1 itu berarti dimunculkan di sini, itu kan berarti di matriknya nilainya sama dengan 1. Kalau 23 dan 32 sama-sama dimunculkan, itu dia simetrik, tetapi bukan antisimetrik. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan simetrik dan antisimetrik? Kita melihatnya di matrik ini ya. Kalau simetrik, ya ini tadi kita punya diagonal utama yang refleksi tadi ya. Kemudian ada samping-sampingnya diagonal utama itu. Jadi kalau AI, J ini AC, I ya. Nah, AI, J-nya nilainya 1, maka AC, I-nya juga harus 1. AI, J-nya bernilai 0, maka AC, I-nya juga bernilai 0. Maka ini simetrik. Ya. Nah, jadi kita perhatikan ini A atau ini M lah kalau bingung nih. Tulisan saya ini M soalnya ya. MI, J dan MC, I sama-sama bernilai 1, maka dia simetrik. Jadi contohnya kalau yang ini tadi 2,3 ada, 3,2 juga ada. Ini kan pasti bernilai 1 kalau di matriknya. Ini simetrik ya. Ya, tapi yang 4,2 nggak ada 2,4-nya. Jadi yang 2,4-nya nilainya 0. Nah, dia tidak simetrik. Ya. Nah, sekarang bagaimana yang antisimetrik? Antisimetrik itu jika MI, J-nya 1, MC, I-nya itu 0. Ya, atau jika MC, I-nya 0, maka MI, J-nya 1. Ya, bila I tidak sama dengan J, kalau I sama dengan J kan yang diagonal ini. Jadi kalau antisimetrik ciri khasnya adalah tidak pernah ada dua busur dalam arah yang berlawanan. Itu baru antisimetrik. Kalau arahnya berlawanan dia simetrik. Ya. Jadi seperti ini contoh yang busur ya. Gimana itu? Nah ini ya. Yang ini simetrik. B ke D, D ke B. Ini simetrik. Tetapi B ke C itu antisimetrik. C ke A antisimetrik. Nah, itu bedain simetrik dan antisimetrik. Sedangkan kalau bedain transisi, itu tadi A ke B, B ke D, D ke A harusnya. Ya, itu transisi. Sedangkan satunya lagi refleksi ya, ini tadi yang pakai kalang-kalang ini ya, pakai loop ini. Nah, itu membedakan sifat dari relasi. Ya, berikutnya lagi adalah inverse relasi. Inverse, jadi kebalikan. Jadi, kalau R itu ada relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse relasi dari R itu dilambangkan dengan R-1, ya, itu merupakan kebalikan dari R, yaitu relasi dari B ke A. Ya. Nah, padahal kan kalau relasi tadi dinyatakan ya, jarang ada relasi itu yang inverse. Contoh misalkan yang faktor dari, ya, himpunan yang faktor dari tadi, himpunan A-nya isinya 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya bisa isinya 2, 3, 4, 8, 9. Kan kita nggak boleh balik kalau B ke A. Kalau faktor dari berarti kan harus yang himpunan pertama itu yang lebih kecil dan dia merupakan faktor dari yang himpunan kedua kan. Ya. Tetapi ini ada inverse relasi. Jadi inverse relasi berarti himpunan B ke A-nya juga dimasukkan di situ. Nah, kapan ada inverse?
Jika diketahui sebuah relasi itu merelasikan dari himpunan X ke Y, jika X maka Y, maka inverse relasinya itu adalah merelasikan dari Y ke X. Jadi inverse dari inverse ya balik ke relasi sendiri. Ya, contoh kita lihat relasi dari P ke Q. Kita lihat P himpunan 2, 3, 4. Q himpunan 2, 4, 8, 9, 15. Kalau dinyatakan bahwa PQ itu mempunyai relasi, di mana P adalah faktor pembagi dari Q, ya, berarti kita akan mendapatkan relasi ini bunyinya adalah 22, 24, 28, 39, 315, 44, dan 48. Nah, jadi yang P-nya ini adalah faktor pembaginya dari Q-nya ini ya, Q-nya yang pasangan belakang. Ini relasi. Kemudian inverse dari relasi yaitu jika Q adalah kelipatan dari P. Bisa nggak kita masukkan ini kembali? Ya. Yang depan itu adalah kelipatan dari yang belakangnya. 22, 42, 82, 93, 15, 3, 44, 84. Nah, kita lihat pasangannya, kita balik aja kan tadi jika A, B adalah bagian dari relasi, maka B, A juga bagian dari relasi. Maka sifat itu kita katakan sebagai inverse relasi. Nah, ternyata bisa kita balik ini. Nah, kalau begitu relasi ini itu mempunyai inverse relasi ini. Itu ya cara kita menentukan inverse relasi. Coba sekarang kamu tulis ya untuk latihan inverse relasi ini sambil kita nguatin ya. Diketahui himpunan A, ya, A sama dengan 4, 6, 8. B sama dengan coba bentar, tak tulis dulu biar nggak bingung saya. A adalah 4, 6, 8. B adalah 2, 3, 4. Ya. R itu adalah relasi dari A ke B, di mana A itu merupakan kelipatan dari B. Ya, A kelipatan dari B. Coba carikan R-1-nya atau inverse relasinya. Carikan carikan R dan carikan R-1-nya. Saya ulangi, A adalah himpunan 4, 6, 8, B himpunan 2, 3, 4. R itu adalah sebuah relasi dari A ke B, di mana A adalah kelipatan dari B. Carilah R dan carilah R-1-nya. Nah, silakan dikerjakan. Saya beri waktu, nggak usah lama-lama ya. 3 menitan lah, kita berakhir di 9.20 soalnya ya. 3 menit, kemudian saya akan panggil random untuk menulis chat hasilnya. Nih, soalnya saya tulis.
Oke. Silakan dikerjakan, setelah itu saya panggil random nanti. R-nya berapa, pasangan apa saja R-nya, dan R-1-nya pasangan apa saja. Ya, ini yang ikut hari ini hanya 20 orang ya, dari 27. Oke, silakan dijawab di chat. Zaki, cari R-nya Zaki. Ada Zaki Abdullah Faik? Jadi kalau nggak respon, berarti saya kasih nilai 0 hari ini ya. Hati-hati, ini sudah mulai keaktifan kelas. Seperti biasa, saya akan menilai keaktifan kelas. Tidak respon, nilainya 0. Respon, nilai tetapi salah, itu malah saya beri nilai. Ya. Oke, Zaki, berapa? Nggak usah takut salah ya, Zaki ya. Kamu jawab ngawur aja itu masih tak kasih nilai kok, ya. R-nya berapa dan R-1-nya berapa. Kamu pakai hitung-hitungan dengan gambar diagram panah juga boleh, ya, itu lebih gampang membantu itu. Oh, ini Zaki sudah menjawab. Oke, 426384. Oke, Zaki berusaha menjawab, saya beri nilai ya. Ada yang temannya bisa membetulkan? Ya, kurang sedikit Zaki, kurang sedikit. Oke, Riyad mencoba membetulkan, silakan. Cari R dulu, nanti kalau R ketemu, R-1 gampang nyarinya. Ya, temannya boleh membantu Zaki. Riyad, 24 loh, Riyad kok kebalik toh, saya nanyain R-nya Riyad ya. Coba dibetulkan Riyad. Hati-hati, kita tidak boleh membolak-balik elemen dari himpunannya ya. Jadi himpunan A tadi 4, 6, 8. Himpunan A tidak ada 2 ya Riyad. Himpunan B-nya 2, 3, 4. Oke, Alfian ini nyoba bantu. 4, 2, 4, 4,
Oke. 62, 63, 82, 84. Oke, Alfian betul. Fahri 42, 63, 84, 82, 44, 62 sama ya. Fahri juga betul, sama dengan Alfian. Ya, oke. Bintang mau nambah? Silakan. Bintang 42, 63, 84, 82, 44, 62. Oke, betul juga ya. Tuh, jadi tadi sudah jawabannya Zaki sudah dibantu temannya ya untuk perbaikan. Riyad masih salah, tapi tetap saya beri nilai ya, jangan khawatir. Yang aktif itu saya beri nilai ya. Yang lainnya mohon maaf, kosong nilainya. Dan kalau saya tanya tidak respon, saya kasih 0. Oke, mungkin jawaban dari Alfian, Fahri, dan Bintang itu sudah mewakili dari jawaban kalian ya. Sekarang tinggal Ermin 1. Yang sudah menjawab, tolong tidak menjawab dulu. Yang belum menjawab, silakan. Oke, langsung deng gitu ya. Oke, ini mulai dari Richard. 24, 26, 28, 36, 44, 48. Oke, Richard betul. Naila. Wanter are. 24, 44, 26, 36, 28, 84 ya. Oke, coba Richard ada yang salah dikit ya. 44, 48 itu ya. Sorry, bukan Richard. Naila ya. Naila dibalik ya, 8,4-nya ya. Salah dikit. Maulana, Akbar. Oke, betul. Farel. Ya, oke, saya ambil yang 3 aja karena saya anggap yang bawah sudah sama dengan teman-temannya ya. Saya ambil 3 yang teratas tadi yang menjawab untuk Ermin 1. Jadi ada Richard, ada siapa tadi? Naila, dan ada Akbar. Yang lain sama persis karena yang sudah dijawab sama yang atas tadi ya. Ya, oke, terima kasih. Intinya kalian paling tidak sudah paham ya bedanya antara relasi saja dengan inverse relasi. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Oh iya, sorry. Yang latihan soal 1 nanti nunggu sampai latihan soal 2 ya. Jadi tidak usah dikerjakan dulu sekarang. Minggu depan aja kita akan masuk ke latihan soal 1 dan 2. Karena kegampangan itu latihan soal 1 kalau hanya dikerjakan sekarang. Tapi kalau mau ngerjakan sekarang duluan nggak apa-apa, nanti digabung dengan latihan soal 2. Ya. Ya, oke, kira-kira mungkin untuk hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yo, Makasih, Bu. sama-sama.